Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat mu'alimat semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qaulin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat berupa nikmat iman, nikmat sempat dan nikmat sehat, sehingga kita dapat bertemu lagi di bulan Ramadan yang insya Allah penuh berkah ini, bulan yang penuh ampunan, rahmat. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, keluarga, dan umatnya hingga akhir zaman. Sahabat mu'alimat yang berbahagia, pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan tema tentang Ramadan sebagai madrasah akhlak dalam sejarah Islam. Ramadan bukanlah bulan yang hanya untuk menahan lapar dan dahaga. Sejak awal sejarah Islam, Ramadan merupakan madrasah akhlak, tempat umat Islam ditempa menjadi pribadi yang beriman dan beradab. Puasa tidak hanya membentuk hubungan kita dengan Allah, tetapi juga membentuk hubungan kita dengan sesama manusia. Jika kita menengok sejarah Islam, kita akan melihat bagaimana Ramadan itu mengubah manusia dan masyarakat. Sebagai contohnya adalah perubahan besar yang terjadi ketika Rasulullah SAW dan para sahabat hijrah ke Madinah atau ke kota Yathrib. Sebelum hijrah, masyarakat Madinah yang saat itu dikenal dengan masyarakat Yathrib hidup dalam konflik yang berkepanjangan. Terjadi permusuhan antara suku Aus dan suku Khazraj yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Akhlak masyarakat Madinah menjadi rusak oleh dendam, fanatisme, dan kekerasan. Namun, setelah Rasulullah SAW datang, terutama melalui pembinaan iman dan ibadah, termasuk di sini adalah puasa Ramadan, masyarakat Madinah atau masyarakat Yathrib perlahan terjadi perubahan. Ramadan menjadi salah satu sarana pendidikan akhlak, bukan hanya merupakan ibadah pribadi saja. Masyarakat yang sebelumnya saling bermusuhan mulai belajar menahan emosi, memaafkan, dan mereka hidup secara berdampingan, secara damai. Rasulullah SAW menanamkan nilai persaudaraan atau ukhuwah. Kaum Muhajirin dan Ansor dipersaudarakan tanpa memandang asal usul mereka. Yang kaya membantu yang miskin, yang kuat melindungi yang lemah. Dengan puasa ini mendidik mereka bukan hanya merasakan lapar, tapi mendidik mereka untuk menumbuhkan rasa empati dan kepedulian secara sosial. Dari sinilah sahabat mu'alimat semuanya, masyarakat Madinah menjadi berakhlak, adil, dan lebih beradab. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "As-siyamu junnah, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, fala yarfuth wala yajhal." Artinya, puasa itu adalah perisai, maka jangan berkata kotor dan jangan berbuat bodoh. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa puasa sejak awal sejarah Islam bukan hanya menahan secara fisik, tetapi juga melatih akhlak untuk menjaga lisan,
mengendalikan emosi, dan memperbaiki sikap. Ukuran puasa bukan hanya seberapa kuat kita menahan lapar, tetapi seberapa kuat kita menahan nafsu kita untuk menahan amarah dan menahan hawa nafsu. Bahkan dalam peristiwa besar seperti Perang Badar yang juga terjadi pada bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan akhlak. Beliau melarang menyakiti tawanan, melarang kesombongan, dan menanamkan tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemenangan bukan karena jumlah, tetapi karena iman dan akhlak. Sahabat mu'alimat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sejarah Islam kita belajar bahwa Ramadan adalah sekolah karakter. Jika puasa hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi tidak membuat kita menjadi pribadi yang lebih jujur, lebih sabar, lebih peduli, maka kita belum lulus dari madrasah Ramadan. Jangan sampai Ramadan berlalu begitu saja, tetapi akhlak kita tetap sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Marilah sahabat mu'alimat, kita jadikan Ramadan sebagai momentum meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, dengan cara menjaga lisan dari ghibah dan fitnah, menumbuhkan kepedulian sosial, memperkuat persaudaraan, dan membiasakan kejujuran serta amanah dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Ramadan tahun ini membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang lebih baik, sebagaimana Ramadan telah membentuk generasi terbaik dalam sejarah Islam. Akhir kata, semoga Allah menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan ini dan kita menjadi hamba-hambanya yang memiliki akhlak mulia. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.